Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Ada dua kesalahan Wahabi Salafi di dalam membuat kaidah. Kaidah yang pertama yang berkaitan dengan satu, apa saja yang tidak dibuat oleh Nabi maka itu haram, seperti Maulid Nabi, nuzul Quran, peringatan Isra Mi'raj. Nah, jadi ini kaidah yang salah fatal sekali, gawat sekali. Nah, apa katanya? Apa saja yang tidak dibuat oleh Nabi itu haram. Nah, padahal Nabi tidak membuatnya itu mungkin karena beliau itu tidak terbiasa. Yang kedua, tidak membuat itu karena belum waktunya. Yang ketiga, beliau tidak membuat itu karena belum mendesak pada saat itu. Nah, karena itu kaidah yang mengatakan apa saja yang tidak dibuat oleh Nabi itu haram, itu adalah kaidah yang salah. Yang benar kaidahnya adalah seperti yang tercantum dalam kaidah fikhiyah yang menyatakan at-tarkun nabi la ya'ni litahrim. Apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi, tidak dibuat oleh Nabi, itu tidak berarti haram. Nah, kalau seandainya apa saja yang tidak dibuat oleh Nabi itu jatuhnya kepada haram, banyak sekali, termasuk sholat tarawih tidak pernah dilakukan oleh Nabi, jatuhnya menjadi haram. Itu membukukan Al-Quran, tidak pernah dibuat oleh Nabi, tak pernah diperintahkan oleh Nabi, jadinya haram. Membukukan hadis, tak pernah ada contoh dari Nabi, tak pernah dibuat oleh Nabi, jatuhnya kepada haram. Kenapa membukukan hadis, membukukan Al-Quran tidak dicontohkan oleh Nabi? Karena pada waktu itu belum diperlukan, belum mendesak. Islam baru sekitar di Madinah saja. Nah, Madinah dengan Mekah saja. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, itu kaidah yang pertama, kesalahan Wahabi Salafi. Yang kedua, nah ini yang kedua. Ada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yang salah dari Wahabi Salafi itu ialah asal dari segala sesuatu dibolehkan. Al-ibahah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu boleh, kecuali ada larangannya atau kebolehannya, kecuali ada larangannya. Nah, ini salah ini. Kenapa? Karena di sebalik itu aslu fil asya'i harus ada itu fil muamalah. Fil muamalah al-ibahah. Bukan segala sesuatu di situ. Kalau segala sesuatu begitu, nanti banyak hal-hal yang haram. Segala sesuatu, asal segala sesuatu itu adalah dibolehkan. Banyak hal-hal yang haram. Yang tidak boleh di situ adalah, yang dibolehkan adalah hal yang berkaitan dengan muamalah. Nah, kemudian ada disebutkan al-aslu fil ibadah litahrim. Nah, itu juga salah. Yang sebetulnya al-aslu fil ibadatil mahdah at-tahrim. Nah, itu betul atau haram. Jadi apa yang saya maksudkan di sini, kaidah itu sejak 1000 tahun yang lalu. Yang saya kritik di sini adalah Wahabi Salafi
tidak bisa membedakan antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Contohnya Yazid Jawas mengatakan, kalau ibadah itu yang ditanyakan adalah perintahnya, bukan larangannya. Karena asal dari segala ibadah itu adalah haram kecuali ada perintah untuk melaksanakannya. Nah, ibadah ini apa yang dimaksud dengan ibadah di situ? Ibadah mahdhah maksudnya. Walaupun tidak dituliskan dalam kaidah itu. Seandainya dituliskan jadi panjang. Bunyinya jadi begini. Al aslu fil ibadatil mahdhati al haramu. Asal dari segala ibadah mahdhah itu adalah haram. Tapi kenapa tak disebutkan mahdhah di situ? Nah, karena ulama-ulama itu sudah mengerti benar pembahagian ibadah mahdhah. Sekarang saya ingin tanya kepada orang-orang Wahabi seluruh dunia, apa bedanya ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah? Nah, saya jelaskan saja, jawab saja di dalam hati. Kenapa saya menanyakan seperti itu? Karena Yazid Jawas, Firanda, Syafiq Basalamah, Firanda satu lagi Syafiq Basalamah. Nah, banyak lagi yang lain-lain, termasuk yang di Aceh itu. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah mengapa selalu Yazid Jawas mengambil contoh itu sholat subuh kita buat 3 rakaat, baik atau enggak? Baik itu, tapi boleh apa tidak? Nah, itu namanya ibadah mahdhah. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau ibadah ghairu mahdhah, kita mau membaca qul huwallahu ahad di mana saja bisa. Bisa di ruang tamu, bisa di dalam mobil, dan itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Kenapa boleh di mana-mana? Karena itu ibadah ghairu mahdhah. Membaca Yasin boleh di mana-mana saja. Di dalam WC pun boleh, asal jangan membawa Al-Quran dalam hati. Nah, kalau mau membaca apa-apa zikir di WC boleh. Kalau di dalam hati yang tidak boleh itu dilafalkan. Masya Allah. Bedakanlah antara ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Masya Allah. Nah, ini kita dengar. Tadi sholat, umpamanya Masya Allah. Subuh, dia sholat subuh 3 rakaat. Subuh 3 rakaat. Jadi tanya larangannya ada enggak, Pak? Yazid, itulah yang namanya yang ibadah mahdhah, tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Waktunya sudah ditetapkan, jangan dipilih waktu yang lain. Salat subuh di waktu zuhur tidak boleh. Tapi kalau membaca Yasin, peringatan Maulid, boleh di mana-mana saja. Karena itu ibadah ghairu mahdhah. Nah, kita dengar lagi bagaimana itu. Pernah ketemu larangannya? Lagi-lagi. Ribuan kitab juga nggak ada larangannya soal subuh 3 rakaat. Tapi ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Pahamin? Kayak ibadah ditanya apa? Dalilnya. Iya, tapi itu ibadah mahdhah, ibadah khusus. Karena ibadah itu terbagi 2, Yazid. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus yang memerlukan dalil-dalil, yang memerlukan keterangan-keterangan yang lengkap sampai menjelimat secara khusus. Itu hanya ibadah mahdhah. Apa ibadah mahdhah itu? Ibadah mahdhah itu adalah sholat. 1, sholat. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, haji. Pokoknya yang tidak bisa tambah dan tidak bisa dikurangi, yang sifatnya mahdhah,
mulai dari syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu yang mahdoh. Masya Allah, telinga saya belum pernah mendengar dari sekian ribuan video yang diterbitkan oleh Wahabi, belum pernah mendengar telinga saya ini orang Wahabi menyebut ibadah mahdoh. Nah, dengar. Ada. Nah. Seperti orang mengadakan kayak tahlilan tadi. Dia niatnya ibadah atau bukan? Ibadah itu. Iya, tahlil itu bukan ibadah mahdoh, itu ibadah umum. Boleh sambil berdiri, boleh sambil nyupir. La ilaha illallah. Boleh. Aduh Yazid almarhum. Masya Allah, kita dengar lagi. Nah, Kita dapat ganjaran, dapat pahala dan segala macam. Dalilnya ada atau tidak? Kalau masalah keduniaan, yang tanya larangannya, bukan contohnya. Kita makan tempe tahu, ada nggak contoh dari Nabi? Ya jelas nggak ada. Tempe dan tahu mana di zaman dulu tidak ada tempe dan tahu, hanya ada kurma dan segala macam. Bayangkan saja kalau misalkan hal dunia aja, misalkan harus ada dalilnya, mana ini yang menghalal. tempe dan tahu itu haram juga. Kalau apa? Kalau hasil curian, Masya Allah. Inilah tidak menjelimatnya, tidak jelasnya dalam membuat satu kaidah. Tempe dan tahu itu haram kalau hasil curian. Ini tidak halal saja semua. Masya Allah. Pada dasarnya halal, iya. Harus kecualinya. Kecuali dapatnya dari mencuri, dari merampok. Itu pun bukan bendanya yang haram, tapi pekerjaannya. Waduh, kembali lagi ini tentang mahdoh khairu mahdoh, tak bisa dipahami. Dengar lagi. Misalkan durian ada tidak? Tidak ada. Jadi dunia mah kan yang penting selama itu tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu artinya boleh. Kecuali ada hal yang menunjukkan hal tersebut haram, seperti dari hukum kias, contohnya seperti rokok. Itu kan jelas haram ya, karena merusak, sifatnya merusak diri. Itu jelas karena itu pakainya hukum kias. Larangannya ada atau tidak? Masalah keduniaan. Paham? Paham. Masya Allah. Yang harus jelas larangan itu yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, bukan ghairu mahdoh. Yang ghairu mahdoh bersifatnya umum, apa saja boleh sambil berkipas-kipas, kita baca la ilaha illallah, atau kita sambil membawa kendaraan baca la ilaha illallah, umum di mana-mana saja boleh. Kenapa? Karena itu ibadah ghairu mahdoh, tak ditetapkan waktunya. Mau peringatan maulid, mau diadakan subuh hari, boleh. Mau waktu zuhur, boleh. Kenapa? Walaupun peringatan maulid itu ada kaitannya nilai-nilai ibadah di dalamnya, tapi lebih banyak isinya ta'lim. Sifatnya ta'lim. Ta'lim itu boleh di mana-mana saja, asal jangan di tempat yang jorok, tempat-tempat yang tidak sopan. Nah, demikianlah dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Kita dengarkan sedikit lagi. Suatu kaidah, al-aslu fil ibadah al-hurmah wal aslu fil asya al-ibahah. Nah, ini siapa ini? Zainal Abidin. Woi Zainal. Yang benarnya ada tersembunyi di dalamnya, tidak diucapkan lafaznya. Al-aslu fil asya'il al-ibahah, al-aslu fil ibadah litahrim atau al-haram. Ada kata ibadahnya itu adalah ibadah mahdoh. Al-aslu fil ibadatil mahdati haramun. Jadi kalau ibadah mahdoh yang rukun Islam yang 5 itu harus ada perintahnya. Tapi kalau ibadah yang sifatnya umum mengandung nilai ibadah seperti ta'lim, itu semuanya mengandung nilai ibadah.
Baca Al-Quran ibadah, belajar Al-Quran ibadah, belajar sholat ibadah. Nah, tapi ibadah ghairu mahdoh. Demikianlah dulu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Kita sambung di masa-masa waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.